Tanpa berpikir panjang, Cahya pun menyetujuinya. Sebelum berangkat, Abdul sempat membawa cangkir kopi mereka ke dapur. Pada saat itu, Abdul mengambil pisau dan menyembunyikannya di tasnya, yang mana Abdul sudah merencanakan untuk menghabisi Cahya dengan pisau tersebut ketika sampai di lahan kosong. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2025, warga Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria yang berada di lahan kosong. Pria tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan tertutup kain sarung dan bersimbah cairan merah akibat luka di lehernya. Ironisnya, pria malang itu ternyata dihabisi oleh seseorang yang baru saja ia kenal. Sebelumnya, korban sempat menolong pelaku dengan memberikan bantuan. Namun, kebaikan itu malah dibalas dengan tindakan keji. Bagaimana cerita lengkap dari kisah yang satu ini? Langsung saja kita bahas lengkapnya di Kata Pena. Sebelum aku lanjut ceritanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka tahu dari kisah yang satu ini. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Jadi, begini kisahnya. Di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, hiduplah seorang pria yang bernama Abdul Syukur atau yang akrab disapa Botak oleh rekan-rekannya. Pada saat itu, Abdul sudah berusia 30 tahun. Meski usianya sudah menginjak kepala 3, kehidupan Abdul jauh dari kata mapan. Abdul tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya menggantungkan hidup dari mengamen di jalanan. Setiap hari, ia berpindah dari satu sudut jalan ke sudut yang lain di wilayah Bekasi hingga Tangerang Selatan. Ia berharap ada orang yang iba dan memberinya uang. Dari mengamen, penghasilan Abdul tentu tidak menentu. Dan ketika ia mendapatkan uang saja, sebenarnya sudah syukur. Bahkan, ia seringkali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ada kalanya, ia harus menahan lapar karena hasil mengamen hanya cukup untuk membeli rokok atau sekedar minum pelepas dahaga. Kondisi tersebut membuatnya hidup dalam lingkaran kemiskinan yang sulit ia lepaskan. Tidak hanya itu, ia bahkan tidak memiliki barang-barang sederhana yang lazim dimiliki orang lain, seperti handphone. Di sisi lain, kehidupan jalanan yang keras membentuk sifat tegar sekaligus perasaan terpinggirkan secara ekonomi dalam diri Abdul. Selain itu, karena ia dekat dengan lingkungan jalanan, ia menemukan tempat bernaung bernama Komunitas Pang, yang mana komunitas tersebut dianggapnya sebagai keluarga. Namun, di balik keterbatasannya itu, Abdul tumbuh dengan sisi gelap yang kelam. Hidup Abdul yang serba kekurangan membuatnya kerap mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang. Jejak hitam Abdul bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, ia pernah melakukan tindakan kriminal. Pada tahun 2016, ia pernah merampok sekaligus menghabisi nyawa rekannya sendiri karena persoalan pribadi. Namun, pada saat itu, ia berhasil melarikan diri. Saat itu, korban sebenarnya sempat dilaporkan hilang, namun tidak pernah ditemukan, sebab Abdul berhasil menyingkirkannya dan melarikan diri. Tidak hanya nyawa rekannya yang melayang, motor korban pun turut ia rampas untuk dikuasai. Kejadian itu terkubur tanpa penyelesaian hukum yang jelas, dan Abdul seakan lolos dari jeratan keadilan. Namun, siapa sangka, bertahun-tahun kemudian, kisah kelam itu malah terulang kembali. Tekanan hidup, kesulitan ekonomi, dan dorongan ingin memiliki harta dengan cara yang instan menyeret Abdul kembali pada jalur yang sama. Bedanya, kali ini
melibatkan seseorang yang sebelumnya sama sekali tidak ia kenal. Seorang pria yang ditemuinya secara kebetulan bahkan sudah berbaik hati kepada Abdul, namun malah dibalas dengan tindakan keji yang menyayat hati. Pria tersebut bernama Cahya Agung Dwijarosito yang kerap disapa dengan Cahya. Pada saat itu, Cahya berusia 31 tahun. Kehidupannya sangat berbeda dengan Abdul. Di usianya tersebut, Cahya diketahui sudah menapaki jalur karir yang stabil dan memiliki pekerjaan tetap. Dari sisi ekonomi, ia tidak pernah mengalami kesulitan yang berarti. Kebutuhan sehari-harinya tercukupi, bahkan bisa dibilang ia berkecukupan. Bagi lingkungan sekitarnya, Cahya dikenal sebagai pribadi yang hangat, ramah, dan mudah bergaul. Karakter inilah yang membuatnya tidak segan untuk menolong orang lain meskipun orang tersebut baru ia kenal. Baginya, memberi tumpangan atau bantuan kecil bukanlah masalah, sebab ia percaya bahwa kebaikan akan selalu kembali kepada pelakunya. Di mata orang-orang terdekat, Cahya merupakan sosok yang dermawan dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Rekan-rekan yang mengenalnya pun menyebutkan bahwa Cahya adalah tipe pria yang bekerja keras, namun tetap rendah hati. Hidupnya yang tertata dengan baik menjadi cerminan kebalikan dari Abdul, yang justru hidupnya terjerat dalam kesulitan dan jalanan. Ironisnya, perbedaan jalan hidup inilah yang mempertemukan keduanya dalam sebuah kejadian yang tidak diinginkan. Saat Cahya menolong Abdul, ia tentu tidak pernah menduga bahwa niat tulus itu justru akan menjadi awal dari akhir hidupnya. Kejadian tersebut bermula pada hari Senin, 14 Juli 2025, sekitar pukul 11 malam. Abdul baru saja pulang mengamen dari Bekasi dan ia turun di stasiun Juramangu yang lokasinya berada di Bintaro, Tangerang Selatan. Ketika berada di halte depan Mall Bintaro Exchange, ia kerap meminta tolong orang-orang yang ada di sekitarnya untuk membantunya memesan ojek online untuk pulang ke rumahnya di kawasan Pondok Aren karena ia tidak memiliki handphone. Namun, beberapa orang menolaknya dan menganggapnya hanya sebatas pengganggu saja. Akan tetapi, ada satu orang yang kala itu ingin membantunya, yaitu Cahya. Pada saat itu, Cahya bersedia menolong Abdul. Dan ketika Cahya menanyakan lokasi tujuan Abdul, yang mana merupakan rumah kontrakan Abdul, Cahya malah menawarkan diri untuk mengantar Abdul dengan motornya, karena ternyata arah rumah Abdul dan rumah dirinya sejalan. Akhirnya, mereka pun pulang dengan Abdul diboncengi oleh Cahya menuju rumah kontrakan Abdul. Sekitar pukul jam 12 malam, mereka sampai di rumah kontrakan Abdul. Pada malam itu, Cahya tidak langsung pulang, karena Abdul mengajak Cahya untuk masuk terlebih dahulu. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah, dan Cahya disajikan kopi sembari mereka saling berbincang. Di tengah perbincangan mereka, Abdul memperhatikan Cahya yang sangat berbeda dengannya. Cahya memiliki handphone dan motor yang bagus, bahkan Cahya terlihat seperti pria yang matang. Saat itu juga, Abdul mulai berniat jahat. Abdul ingin menguasai barang berharga milik Cahya dan mulai memikirkan cara. Lalu, Abdul pun berniat untuk mengajak Cahya ke lapangan atau lahan kosong yang berada tidak jauh dari rumahnya dengan alasan ibunya sedang sakit, dan ia ingin berbincang lebih banyak. Abdul pun mengajak Cahya menuju lahan kosong supaya bisa mengobrol dengan leluasa. Padahal, alasan tersebut hanya alibi saja. Tidak diketahui secara pasti apakah di rumah kontrakannya benar-benar ada ibunya yang sedang sakit atau tidak. Namun, tanpa berpikir panjang, Cahya pun menyetujuinya. Sebelum berangkat, Abdul sempat membawa cangkir kopi mereka ke dapur. Pada saat itu, Abdul mengambil pisau dan menyembunyikannya di tasnya, yang mana Abdul sudah merencanakan untuk menghabisi Cahya dengan pisau tersebut ketika sampai di lahan kosong. Kemudian, Abdul pun mengambil sarung di rumahnya, lalu mereka pergi ke lahan kosong tersebut dengan sepeda motor milik Cahya. Lalu, pada sekitar pukul 1 pagi, di hari Selasa 15 Juli 2025, mereka pun menuju lahan kosong di Jalan HR Rasuna Said atau di samping perumahan Dharma Wangsa Home, Kelurahan Pondok Jaya, Pondok Aren. Ketika sampai di sana, mereka pun berbincang-bincang sebentar. Tak lama kemudian, Cahya pamit untuk pulang. Abdul pun mengiyakan dan mengatakan bahwa dia akan pulang nanti. Lalu, ketika Cahya dalam keadaan setengah jongkok,
Abdul yang duduk di belakang pun mengeluarkan pisau yang sudah disembunyikan. Abdul menarik kepala Cahya tanpa ampun dan langsung menghujamkan pisau dengan sadis ke leher Cahya dari belakang hingga nyaris memutus kepalanya. Cahya pun terkejut sambil memegang lehernya yang mulai berlumuran cairan merah. Cahya berusaha menyelamatkan dirinya dan bahkan berusaha berdiri dengan sekuat tenaga untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Namun naas, tubuhnya seketika bersimbah cairan merah. Bahkan, celana di kakinya sudah tak kelihatan warna aslinya karena tertutupi oleh cairan merah. Tubuhnya pun ambruk, tak kuasa menahan rasa sakit yang dideritanya. Tak lama kemudian, Cahya pun kehabisan daya. Ia meninggal di tempat, tepat di depan Abdul, pria yang baru usai dibantunya tersebut. Sementara itu, Abdul merogoh saku milik Abdul dan mengambil handphone, dompet, serta kunci motor. Lalu, melihat Cahya sudah tidak sadarkan diri, Abdul menutupi bagian atas tubuh Cahya yaitu wajah dan perut dengan menggunakan kain sarung. Kemudian, ia pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Cahya dan meninggalkan Cahya tersungkur secara mengenaskan. Di tengah pelarian dirinya, Abdul sempat menonaktifkan ponsel milik Cahya dan membuangnya ke sekitar. Lalu sobat, pihak keluarga Cahya mulai diliputi rasa khawatir ketika Cahya juga tak kunjung pulang ke rumah. Biasanya, Cahya selalu memberi kabar jika harus pulang larut malam. Namun, pada saat itu berbeda, sehingga membuat pihak keluarga menjadi resah. Hingga pada malam hari Senin, 14 Juli 2025, sekitar pukul 9:30 malam, pihak keluarga pun melaporkan Cahya hilang dengan informasi terakhir yang didapat, bahwa ia masih terlihat di sekitar Mall Bintaro Exchange saat mengendarai sepeda motor miliknya. Sejak saat itu, jejak Cahya seakan lenyap begitu saja. Kemudian, pada hari Selasa 15 Juli 2025, sekitar pukul 4 sore, kekhawatiran keluarga pun berubah menjadi duka mendalam ketika salah seorang warga menemukan sosok pria tergeletak di lahan kosong kawasan Jalan Rasuna Sahid, Pondok Jaya, Pondok Aren. Salah seorang warga yang pada saat itu sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya, kaget bukan kepalang ketika melihat sesosok tubuh terbaring tak bernyawa. Ketika diperiksa lebih dekat, kondisi pria itu begitu mengenaskan. Ia ditemukan dalam posisi terlentang di antara rerumputan dengan wajah dan perutnya ditutupi kain sarung. Pada bagian leher tampak luka sayatan dalam yang mengakibatkan tubuhnya bersimbah cairan merah yang hampir kering. Penemuan itu sontak menggegerkan warga sekitar hingga segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Tak lama berselang, tim identifikasi Polsek Pondok Aren bersama Polres Tangerang Selatan tiba di lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, dipastikan bahwa jasad tersebut adalah Cahya Agung Dwija Rosito, pria yang sehari sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya. Lalu, di dekat lokasi, pihak kepolisian juga menemukan sebilah pisau yang diduga kuat sebagai senjata yang digunakan untuk menghabisi nyawanya. Penyelidikan pun segera dilakukan. Dan berdasarkan hasil olah TKP, pihak kepolisian menemukan beberapa kejanggalan yang mengarah pada tindak pidana pembunuhan sekaligus perampokan. Hal itu diperkuat dengan keterangan keluarga bahwa sepeda motor dan handphone milik Cahya ikut raib. Dugaan pun semakin mengerucut bahwa Cahya menjadi korban tindak kejahatan yang sudah direncanakan oleh pelaku. Sementara itu, jasad Cahya pun dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Di sisi lain, tim Resmo Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres Tangerang Selatan segera melakukan penyelidikan mendalam. Berdasarkan keterangan saksi, diketahui bahwa terakhir Cahya terlihat di sekitar Mall Bintaro Exchange pada hari Senin malam saat ia masih mengendarai sepeda motor miliknya. Jejak itu menjadi petunjuk awal yang sangat penting. Tak hanya itu, pihak kepolisian juga menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi Mall Bintaro Exchange dan jalur yang mungkin dilalui korban. Dari rekaman tersebut, muncul sosok pria tak dikenal yang sempat berinteraksi dengan Cahya sebelum ia menghilang. Dengan berbekal keterangan saksi, hasil otopsi, dan jejak digital, aparat kepolisian berhasil mengidentifikasi sosok pria tersebut, yaitu Abdul Syukur, seorang pengamen jalanan yang dikenal dengan sapaan botak. Pihak kepolisian pun segera mencari keberadaan Abdul ke sejumlah titik yang diduga menjadi tempat persembunyian Abdul. Lalu, ketika menemukan keberadaan Abdul, pihak kepolisian pun melakukan pengejaran intensif. Akhirnya,
Kurang dari 24 jam setelah jasad Cahya ditemukan, Abdul pun berhasil diringkus pada malam hari Selasa, 15 Juli 2025, sekitar pukul 8:58 malam di sebuah kontrakan yang berada di wilayah Bekasi Barat. Saat digerebek, Abdul sempat berusaha melawan sehingga petugas terpaksa melumpuhkannya. Ia kemudian digiring ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Dari tangan Abdul, pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen STNK, motor sport Yamaha R15 berwarna biru milik korban yang sudah sempat diganti beberapa komponen agar tak mudah dikenali, serta pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan aksi kejinya. Sementara itu, handphone milik korban diketahui sempat dibuang oleh Abdul saat melarikan diri. Saat interogasi, Abdul akhirnya mengakui semua perbuatannya. Abdul menjelaskan bahwa niat menghabisi nyawa Cahya muncul ketika Cahya berada di rumahnya setelah ia menyadari bahwa Cahya memiliki banyak barang berharga. Abdul yang hidup dalam keterbatasan merasa tergiur untuk memiliki barang berharga milik Cahya, sehingga ia nekat melakukan aksi kejam dengan cara menghujam leher korban menggunakan pisau yang ia ambil dari dalam rumahnya. Lalu sobat, dari penyelidikan Abdul pun terkuak fakta yang mencengangkan bahwa perbuatan kejinya terhadap Cahya ternyata bukanlah kali pertama, tetapi sebelumnya Abdul juga pernah melakukan tindakan kriminal dengan modus yang sama, yaitu melakukan perampokan sekaligus penghilangan nyawa seseorang. Namun, saat itu Abdul berhasil lolos, dan informasi mengenai kasus penghilangan nyawa sebelumnya yang Abdul lakukan tidak banyak dijelaskan lebih detail di media manapun. Yang jelas, kini setelah ia tertangkap, Abdul tidak bisa lagi menyembunyikan kekejiannya. Abdul pun harus mempertanggungjawabkan tindakan yang telah ia lakukan di hadapan hukum. Abdul dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Namun sobat, mengenai kelanjutan dari kasus penghilangan nyawa terhadap korban sebelum Abdul yang baru terungkap, tidak ada informasinya di media. Apakah Abdul akan dijatuhi hukuman yang lebih berat karena merenggut 2 nyawa dalam rentang waktu berbeda, ataukah kedua kasus tersebut akan diproses secara terpisah dengan pertimbangan hukum masing-masing. Sementara itu, sebelumnya jasad Cahya dipulangkan ke rumah duka. Pihak keluarga tak kuasa menahan tangis mereka. Bahkan hingga jasad Cahya dimakamkan, pihak keluarga dan kerabat Cahya diliputi luka yang mendalam. Niat tulus untuk membantu orang asing yang baru ia kenal justru berujung pada akhir hidupnya. Oh iya sobat, aku pengen kasih tahu nih, Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang lagi cari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk buat kalian nih sobat. Kalau tertarik, langsung aja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembelian ya sobat.